Sepertinya baru tahun lalu ya Snapdragon 888 jadi chipset naga paling ganas dan paling diidolakan untuk sesaat. Karena nggak berselang lama, chipset Snapdragon 8 Gen 1 akhirnya resmi diperkenalkan dan jadi makin ganas dengan skor Antutu mencapai 1 juta. Dan kali ini saya mau versusin dua HP baru yang pakai chipset paling ganas ini, yaitu Poco F4 GT dan Realme GT2 Pro. Meskipun pakai chipset tertinggi, namun kedua HP ini ternyata dijualnya nggak lebih dari 10 juta ya guys. Yang jelas kedua HP ini punya karakteristik dan fungsi yang cukup berbeda. Apa sajakah itu? Yuk kita bahas pada video versus kali ini. Sebelum lanjut, berikut adalah spesifikasi dari kedua HP ini, di mana untuk varian memorinya sama-sama di 12/256 GB. Bedanya kalau di Poco hanya dapat tambahan RAM 3 GB, di Realme bisa sampai 7 GB. Dan saat dites pakai Antutu versi 9, ternyata keduanya bisa mendapatkan skor mencapai 900 ribuan. Namun di Poco skornya sedikit lebih tinggi. Sama halnya dengan skor Geekbench 5 tesnya, di mana skor punya Poco terasa lebih tinggi, baik single core atau multicore-nya. Tapi saat dites pakai aplikasi 3D Mark pada mode Wildlife Extreme Stress Test, ternyata tingkat kestabilan di GT2 Pro lebih baik dengan 62,3%, sedangkan Poco hanya di 45,9%. Lanjut kita versusin performanya kalau buat jalanin game berat. Yang pertama tentu saja adalah PUBG Mobile, dan kedua HP ini bisa membuka settingan Ultra HD ataupun XDR Extreme. Meskipun untuk gameplaynya sama-sama lancar dan minim terjadi frame drop, begitu dilihat dari FPS monitor, ternyata tingkat kestabilan di Realme GT2 Pro sedikit lebih baik. Kedua HP ini bisa memainkan settingan XDR Extreme game PUBG dengan stabil dan hampir gak ada gangguan sama sekali. Baik sensor gyronya hingga kontrol touchscreen-nya pun sama-sama responsif dan gak delay. Penurunan baterai setelah bermain selama 30 menit, ternyata Realme GT2 Pro terasa lebih awet. Kalau untuk suhu panasnya terasa identik dan termasuk sama-sama adem. Tentunya hal ini dikarenakan karena kedua HP sama-sama sudah memiliki sistem pendingin khusus yang bisa bekerja dengan optimal di game ini. Game kedua buat mainin game Genshin Impact. Kedua HP dites pakai settingan highest dengan mode 60 fps. Untuk real experience gameplaynya, kedua HP ini sama-sama terasa playable dan punya kestabilan yang identik. Namun saat dilihat pakai FPS monitor, ternyata Poco F4 GT rata-rata FPS-nya di 40 fps. Namun GT2 Pro bisa mencapai 45 fps. Namun tetap saja kedua HP ini tetap bakal frame drop saat full efek animasinya ditampilkan. Dan saat dimainkan selama 30 menit, penurunan baterainya memang terasa identik. Namun di Poco F4 GT, suhu panasnya terasa lebih adem. Yang jelas sih kedua HP ini masih belum bisa ya mainin game ini dengan stabil di 60 fps kalau pakai settingan rata kanan. Kesimpulannya untuk bagian performa khususnya buat kinerja yang berat, baik Poco F4 GT ataupun Realme GT2 Pro udah bisa menghandle game SD dengan sangat baik. Namun Poco ternyata bisa lebih menjinakkan game Genshin agar tidak terlalu overheat dan tetap bisa mempertahankan untuk kestabilan FPS-nya. Apalagi jika buat main game, Poco F4 GT jelas lebih nyaman karena ada magnetic pop-up triggernya, membuat pengalaman bermain game jadi lebih maksimal. Setelah bahas bagian performa, lanjut ke bagian desainnya nih. Dimana kalau Poco F4 GT tuh desainnya udah jelas gaming banget. Nah kalau di Realme GT2 Pro, desainnya terlihat mewah dan premium. Keduanya punya build quality yang solid dan kokoh. Pokoknya feel flagship levelnya sama-sama terasa. Di bagian layarnya ini sih saya lebih suka punya GT2 Pro karena penempatan kamera depannya di sebelah kiri atas. Namun untuk ketipisan bezelnya keduanya terasa identik dan cukup presisi di setiap sisinya. Tapi untuk kualitas layarnya keduanya udah sama-sama bagus banget. Walaupun tetap terasa sedikit lebih terang di GT2 Pro dengan 1400 nit brightness-nya. Jadi untuk aktivitas di outdoor Realme GT2 Pro lebih nyaman timbang Poco F4 GT. Sama-sama nggak dilengkapi audio jack, jadi kedua smartphone ini mengandalkan suara speaker atau pakai TWS. Kalau di bagian audio yaitu speakernya, Poco F4 GT terasa lebih mantep dengan quad stereo speakernya. Namun dual stereo speakernya Realme juga nggak kalah mantep kok. Setelah desain lanjut ke bagian kameranya. Sama-sama bersetup triple kamera, Poco F4 GT pakai main kamera 64 megapiksel yang didukung 8 megapiksel lensa ultrawide dan 2 megapiksel lensa makro. Sedangkan GT2 Pro kameranya lebih keren lagi nih. Baik main kamera hingga ultrawide-nya sama-sama 50 megapiksel
terus pakai sensor Sony dan ada OIS-nya juga. Di lensa ketiganya ada 3 megapiksel untuk mikroskopik hingga 40 kali pembesaran. Untuk kamera depan, Poco F4 GT punya kamera selfie 20 megapiksel dan Realme GT2 Pro 32 megapiksel. Overall untuk hasil foto kedua HP ini terlihat punya tone warna yang berbeda. Poco lebih ke cool, sedangkan Realme lebih ke warm. Untuk dynamic range-nya, Realme terasa lebih luas. Namun untuk ultra wide, Realme terlalu kontras, yang membuat detailnya jadi berkurang. Kalau untuk foto bokehnya udah sama-sama rapi dan memuaskan. Untuk foto selfie, keduanya juga sudah sama-sama bagus. Namun lagi-lagi Realme terasa lebih kontras yang mengakibatkan kehilangan detail di setiap jepretannya. Kalau untuk rekaman video kamera belakang, keduanya sama-sama smooth dan minim dengan goncangan. Namun kalau untuk kamera depannya, Poco jelas lebih smooth walaupun terasa lebih ke zoom dan tidak seluas punya Realme. Kalau yang ini pakai kamera belakang, sambil jalan santai aja. Ini saya lihat tampilannya kayak gimana. Oke, sekarang kita tes kamera depannya. Ini sama-sama di 1080p 60 fps. Jadi sekitar jam 3 sore. Jadi cahayanya nggak terlalu panas ya hari ini. Jadi kayaknya sih cukup bagus ya di kameranya hasilnya. Oke, coba kalian bandingin bagus yang kanan atau yang kiri. Terakhir untuk bagian baterainya nih. Walaupun Poco kapasitas baterainya 4700 mAh, namun jelas lebih unggul dengan 120 watt fast chargingnya, yang bisa terisi penuh hanya dalam waktu belasan menit. Sedangkan Realme kapasitas baterainya 5000 mAh yang didukung 65 watt fast charging, yang sedikit lebih lama dan membutuhkan waktu sekitar setengah jam. Tapi kalau untuk ketahanan baterainya, saat dites pakai aplikasi PCMark, Realme jelas lebih unggul dan bertahan hingga 14 jam, sedangkan Poco hanya bisa bertahan selama 11 jam 48 menit. Jadi ada plus minusnya masing-masing ya guys. Tapi kalau saya pribadi sih jelas ngiler sama fitur 120 watt fast chargingnya Poco F4 GT. Asli dah kenceng banget tuh ngecasnya. Untuk fitur lain yang penting di kedua HP ini sih ada beberapa yang berbeda. Seperti stick jari yang kalau di Poco masih jadi satu dengan tombol power, maka di GT2 Pro sudah in-display fingerprint. Terus keduanya juga udah ada fitur NFC-nya. Tapi di Poco punya kelebihan lain yaitu punya infrared blaster, yang memang merupakan ciri khas dari Xiaomi yang tetap dipertahankan hingga saat ini. Kesimpulannya dengan selisih harga yang tidak begitu jauh beda, yaitu sekitar di 9 juta, buat kalian yang cari HP gaming tapi udah worth banget untuk saat ini, jelas Poco F4 GT lah pilihannya. Namun kalau kalian cari HP flagship yang kameranya jelas oke dan bisa banget untuk dipakai dalam waktu yang lama, maka Realme GT2 Pro lah pilihannya. Kedua HP ini punya segmen pasar yang mirip, namun jelas fungsinya terasa beda banget. Kalau suruh pilih sih saya tetap bakal pilih Realme GT2 Pro karena kualitas layar dan kameranya yang udah keren banget. Nah kalau kalian pilih yang mana nih guys dan apa alasannya? Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.